Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan bercerita tentang sahabat Nabi yang matshul di dunia tetapi ma'ruf di langit. Siapakah dia? Namun, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar mendapatkan syiar kebaikan. Sahabat ini hanya di kalangan tertentu saja dapat dikenal, tetapi banyak di antara para sahabat yang tidak mengenalnya. Ia adalah Julaibib. Julaibib ini adalah orang yang tidak memiliki penampilan yang indah. Dia bukan seorang yang tampan, bukan seorang yang berkulit putih, dan bukan juga seorang yang memiliki kehormatan. La mal wala syaraf. Dia tidak memiliki harta dan tidak memiliki kehormatan. Dia orangnya pendek, hitam, miskin, tidak punya rumah, makan ala kadarnya, minum juga ala kadarnya. Tetapi walaupun demikian, dia adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat mulia. Suatu hari Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba Julaibib lewat dan berkata, "Malaka la tatazawwad, wahai Julaibib, kenapa engkau tidak menikah?" Pasti setiap kita akan berpikir Julaibib akan menjawab seperti ini. Aku tidak punya uang untuk membeli mahar dan aku tidak punya harta untuk acara pernikahan. Tetapi Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Ya Rasulullah, wanita mana yang mau menikah denganku? Kalaupun Julaibib diberikan harta yang melimpah, belum tentu ada wanita yang mau dengan dia, karena dia tidak memiliki rupa yang tampan. Kemudian Julaibib pun pergi meninggalkan Rasulullah. Di keesokan harinya, Nabi SAW memanggilnya lagi dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ala tatazawwad, tidakkah kau menikah ya Julaibib? Julaibib pun menjawab seperti apa yang dijawab kemarin. Lalu ia pergi meninggalkan Rasulullah. Keesokan harinya, Nabi SAW bertanya kembali tentang masalah yang sama kepada Julaibib, yaitu pernikahan. Maka Julaibib pun sedikit marah dengan nada yang sedih. Ia menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada satupun wanita yang mau denganku. Maka aku mohon kepadamu untuk tidak tanyakan hal itu lagi." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kalau engkau ingin menikah, berangkatlah engkau ke salah satu rumah Ansor dan katakan kepada mereka yang punya rumah tersebut, aku Julaibib, utusan-utusannya Rasulullah SAW. Kemudian katakan, zawwid ibnataka bi, nikahkanlah putrimu denganku." Maka berangkatlah Julaibib ke rumah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Subhanallah, ternyata rumah itu adalah rumah wanita tercantik di kota Madinah. Kita tahu bahwa Julaibib bukanlah orang yang tampan dan tidak punya harta. Maka berangkatlah Julaibib. Sesampainya di rumah yang dimaksud, ia pun mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Maka tuan rumah pun menjawab, "Waalaikumsalam." Lalu mereka membuka pintu dan melihat ada seorang pemuda separuh baya. Pemilik rumah heran, "Siapa ini? Apa peminta-minta?" bergumam dalam hati. Maka Julaibib pun menyampaikan pesan Rasulullah. Ia berkata, "Ini Rasulullah. Sesungguhnya aku ini utusan-utusannya Rasulullah SAW." Di awal kedatangan Julaibib, mereka sangat senang. Dikira kalau Julaibib membawa pesan dari Rasulullah, maka Julaibib pun dipersilahkan masuk dan dijamu. Lalu pemilik rumah memberanikan diri dan bertanya, "Apa yang Rasulullah pesankan untukmu kepada kami?" Julaibib menjawab, "Tentang pernikahan." Maka pemilik rumah sangat bahagia bukan main kalau putrinya dipinang oleh Rasulullah. "Tetapi sayang bukan itu," kata Julaibib. "Nabi memerintahkan aku ke sini untuk zawwid ibnataka bi, nikahkanlah anak perempuanmu untuk aku Julaibib." Maka terkejutlah pemilik rumah dan berkata, "Apa tidak ada lagi orang selain Julaibib? Kenapa yang diutus Nabi adalah Julaibib?" Tetapi bapak tersebut mengatakan, "Tunggu, saya akan berunding dengan keluarga." Dipanggillah istrinya. Ketika melihat di rumah ada lelaki jelek hitam ingin melamar anak perempuannya, ia pun kaget. "Ada apa kau datang ke rumah kami?" Julaibib menjawab, "Ini Rasulullah." "Saya ini," ucap Julaibib dengan nada pelan, "utusan Rasulullah SAW dengan tujuan nikahkanlah putrimu dengan diriku." Lalu ibu itu menjawab dengan nada yang keras, "Sudah banyak laki-laki yang datang melamar putri kami. Kenapa mesti Anda yang datang kemari untuk melamar anak kami?"
Akhirnya terjadilah percecokan antara suami istri dan Julaibib. Subhanallah, ternyata di balik dinding putri mereka mendengarkannya bahwa telah datang utusan Nabi untuk dirinya. Lalu ia berucap, "Ataruddani rulu Rasulullah." Wahai ayah bunda, apa tega kalian menolak utusan yang diutus oleh Rasulullah untukku? Yang Nabi minta agar aku menikah dengan Julaibib. Demi Allah, tidaklah perintah Nabi SAW adalah kebaikan di dalamnya, sebagaimana tidak ada larangan Rasulullah kecuali ada kejahatan dan keburukan di dalamnya. Maka wanita tauhid ini, wanita yang ittiba Nabi SAW, wanita yang solehah, yang selalu menjalankan sunnah Rasul, taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kedua orang tua wanita ini menikahkan putrinya dengan Julaibib. Atas dasar perintah Nabi SAW, turunlah ayat, "Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan, apabila datang perintah Allah dan Rasulnya, maka jauhilah rasa kebimbangan di dalam hatinya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka ia termasuk di golongan orang yang sesat." Itulah wanita muslimah istri Julaibib radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang seruan jihad. Seruan itu di malam hari yang seharusnya ia bersenang-senang dengan istrinya. Malam yang ditunggu-tunggu setiap suami istri, tapi tiba-tiba Nabi SAW mengutus Talhah radhiyallahu anhu untuk memanggil seluruh pasukan perang dan mengatakan, "Wahai tentara-tentara Allah, kita akan berangkat menjemput surga." Orang-orang yang mendengar teriakan jihad berbondong-bondong masuk ke barisan perang. Julaibib yang sedang bersenang-senang bersama istrinya di malam pertama, tetapi dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal istrinya wanita tercantik dan juga wanita soleha. Di malam itu juga ia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, izinkan aku untuk berjihad memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Karena itu lebih utama dibandingkan dengan kesenangan kita berdua." Julaibib pun berangkat menuju perang Uhud. Perang pun mulai berkecambuk, banyak korban di sana sini. Ketika itu peperangan dimenangi oleh kaum muslimin. Setelah peperangan, Nabi SAW bertanya kepada pasukan, "Apakah seseorang yang meninggal atau yang masih hidup sudah ketemu semua?" Para sahabat menjawab, "Sudah ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Masih ada satu orang. Kalian tidak tahu?" Bayangkan, dalam posisi jihad, sahabat Nabi SAW mengatakan tidak tahu, tapi Rasulullah menjawab, "Masih ada satu orang, kalian tidak tahu siapa dia." Para sahabat Rasul penasaran, siapakah sahabat ini? Ternyata ia adalah Julaibib. Kata Nabi, "Saya kehilangan Julaibib." Dicarilah Julaibib oleh para sahabat dan ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Julaibib dikelilingi oleh 7 orang kafir yang berhasil ia bunuh, tetapi dia juga dibunuh oleh 7 orang kafir itu. Yang disampaikan Nabi kepada para sahabat-sahabatnya, kemudian Nabi menangis dan mengatakan, "Ya Julaibib, anta minni wa ana minka." Wahai Julaibib, engkau bagian dariku dan aku bagian daripada dirimu. Nabi pun meletakkan tangannya Julaibib di bahu Rasulullah dan Nabi pun memeluknya. Lalu bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan wanita yang melaksanakan perintah Rasulullah SAW? Diceritakan bahwa gadis itu menjadi janda yang paling indah hidupnya karena dia mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Suami istri yang sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mementingkan kepentingan Allah dan Rasulnya. Hari ini, betapa banyak orang yang mementingkan dunianya, berapa banyak orang-orang yang mementingkan hartanya dibandingkan panggilan Allah dan Rasulnya. Suara azan yang didengar masih saja melanjutkan kerjanya, tanpa memperdulikan perintah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, teman-teman Islam Media, bersihkan diri, sucikan hati dengan menjawab setiap panggilan Allah, dan langsung ke masjid dan jadikan panggilan Allah dan Rasulnya sebagai panggilan yang sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Mudah-mudahan kisah ini menjadi renungan bagi kita semua tentang pentingnya memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Karena dengan cara itulah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada pendengar setia Islam Media. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.